Kata Allah, yang punya harta itu bukan kamu, saya. Cuman saya titipkan kepada kamu, saya pilih kamu, barangkali amalan kamu masih kurang. Dengan harta ini kamu bisa gunakan untuk menyusul amalan-amalan orang lain. Ya. Barangkali yang tidak punya harta benda itu, mereka sudah rajin tahajud tiap malam, rajin puasa saking nggak punyanya, sudah hafal Quran. Nah kamu ini malam aja kadang-kadang jarang bangun, tapi kalau ada bola bisa nonton, ya, ada tinju bisa lihat. Masya Allah, salat nggak bisa dilakukan, puasa jarang-jarang, Quran jangankan hafal, baca juga masih belepotan. Kata Allah, ini saya titipkan pada kamu bukan pada yang lain, saking sayangnya kamu kepada engkau, saking sayangnya saya kepada kamu. Ya, saking sayangnya Allah dititipkan harta itu supaya perbanyak dengan itu bekal ibadahnya. Masya Allah, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia gunakan pada yang lain, itu tujuannya. Jadi bukan untuk sombong, ya, bukan untuk pamer, itu salah. Hal nahnu nuzara'ukum la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalla, sekali-kali jangan sampai terjadi dan Anda mesti waspada. Hati-hati. Ya. Innal insana la yatgha. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas, dan mesti waspada jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya. Ya. Melampaui batas dalam sikapnya. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong, ya, pelan-pelan. Ayat 7-nya. Ar-ra'ahu istaghna. Jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih. Istighna namanya. Al-istighna. Nah. Oh, tolong fokus betul ke sini ya. Fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Ya, mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong. Ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahi. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan, ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, Masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim, ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu boleh, yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua. Ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya. Ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu. Ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Ya. Silakan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya, kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah, tapi kan yang dari bawah melihat dia itu sendirian. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi, penyakit sombong ini kata Quran, pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan?
Nah, ini yang kita akan ambil satu contohnya di Quran untuk sesi hari ini. Setelah itu kita berhenti dalam pembahasan dimaksud ya. Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih. Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu, ziyadatul mali. Ya, penyebab pertama, bertambahnya harta benda. Awas, hati-hati ya. Jadi pertama ya, isyarat di Quran ditunjukkan kepada kita hal yang bisa menyebabkan seseorang punya perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Faktor pertama, jika dia mengalami peningkatan harta benda. Jadi kalau hartanya meningkat, awas, hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta, saat yang bersamaan dia akan lebih rentan diserang penyakit sombong. Ya, punya perasaan lebih. Okay. Dulu saat belum punya mobil, naik angkot, kan tawadhu sifatnya, rendah hati. Begitu turun, membungkuk, begini kan. Mau keluar sedekah dulu, ini Pak, ini kembaliannya ambil aja. Kan begitu ya? Masya Allah, setelah punya mobil pribadi, punya BMW sendiri, begitu naik langsung ngangkatnya ke atas kan, tangannya langsung ke saku, jalannya begini kan. Baik, tatapannya sudah beda itu. Ini lain ya. Saya kan sering buat rumus persamaan fisikanya itu kan, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong gitu kan. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Orang makan tempe dengan orang makan ayam beda gayanya, lain kan? Baik, tapi Anda juga mesti ingat dalam hukum fisika kan, gaya F berbanding lurus dengan hukum Pascal P, tekanan kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Tuh. Pasti itu. Coba cek aja, lain ya. Ibu tas biasa bawanya begini, tas agak mahal sudah begini deh. Sama bapak juga begitu tuh. Ya, macam-macam ini. Ya. Nah, sekarang karena ini penyakit, hati-hati ya. Hartanya bukan penyakit. Yang jadi masalah ketika harta mulai meningkat, ini rentan datang, setan datang membawa perasaan ini. Ya, kamu lain dari kemarin, mesti beda. Tampilan mesti lain. Hati-hati. Maka dari itu, ketika muncul orang mendapatkan peningkatan harta benda, Allah langsung memberikan petunjuk bagaimana caranya harta ini diarahkan pada yang bermanfaat dan terhindar dari penyakit ini. Ya, maka kita lihat rumusnya di Quran surah ke-28 ayat 76 sampai ayat 80. Tadi Anda sudah catat di awal ya. Quran surah ke-28 Al-Qasas ya. Ayat 76 sampai ayat 80. Kalau di mushaf standar posisinya paling kiri sebelah bawah dan halaman selanjutnya. Sudah? Oke, baik. Yuk kita ambil contoh orang paling kaya saja ya. Ya. Orang paling kaya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kira-kira siapa? Qarun, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai saking kayanya sekarang masih dicari-cari hartanya. Ya. Orang kalau mencari harta ke samudra, cari harta siapa? Harta Qarun. Yuk kita lihat ayat 76 ini. Ini orang paling kaya disebutkan di Quran. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh kata Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Ya. Di Qarun termasuk kaumnya Musa, artinya hidup di zaman Musa alaihissalam. Ya. Dan bukan hanya kaumnya Musa. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat, Qarun ini ternyata sepupunya Musa. Ya, sepupu Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bapaknya Musa itu kakaknya bapaknya Qarun. Ya, Musa punya bapak namanya Imran.
Imran. Tapi bukan yang di Ali Imran ya, itu beda, lain. Ya. Punya bapak namanya Imran. Qarun punya bapak namanya Yesar. Nah, bapaknya Qarun itu kakaknya bapaknya Musa. Ya, kakaknya bapaknya Musa, keturunan dari Kuhas anaknya Lewi satu di antara 12 anaknya Yakub, saudaranya Yusuf. Ya. Yakub anaknya Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar bin Nahur, ya, bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Ya. Jadi itu masih saudara. Ya. Saya tidak tahu nyambung atau tidak dengan ibu bapak nasabnya. Ya. Yang pasti mereka bersaudara. Konon. Ya. Saya persingkat, Allah berikan satu titipan pada Qarun, dititipkan. Ya. Lihat kalimat Qurannya, wa atainahu. Ya. Wa atainahu, kami berikan kepada dia, kami titipkan. Ya. Kalau bahasanya kami yang titipkan, ya Allah yang titipkan, yang punya siapa? Ingat, yang punya harta itu bukan Qarun, yang punya Allah. Tolong fokus pada runtutan rumus ini ya. Saya tuliskan satu pernyataan Qurannya, yang punya hartanya Allah. Makanya bahasa Qurannya, kami titipkan. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan harta-harta yang cukup banyak. Oke. Hartanya banyak. Saking banyaknya, ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Ibu bayangkan Bu ya, kunci berangkasnya saja dari hartanya ini itu tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat yang ada di zaman ini. Anda bayangkan. Insyaallah. Ada orang punya harta benda, kunci berangkasnya saja itu dibawa oleh 10 orang terkuat di masanya, itu masih keberatan Pak. Ya, masih berat ya. Ya, luar biasa kayaknya ya. Yang paling menarik begini, tapi ketika datang harta benda ini berubah statusnya jadi orang kaya, super kaya, luar biasa. Tadi ya, peningkatan gaya hidup mulai berubah, tekanan mulai datang, penampilan mulai ingin dilihat, ingin beda dari yang lain, ya. Kalau Anda punya brankas misalnya, kuncinya Anda sembunyikan atau Anda pamerkan? Pasti sembunyikan. Nggak ada orang pasang iklan, kunci brankas saya terletak di sini katanya, dia foto ya, atau dia posting di status dia, itu mustahil ya. Mustahil. Ini lain, saya mesti beda dengan yang lain. Harta saya terlampau banyak, mau diambil juga akan habis ya. Maka setiap kemana-mana itu selalu dikawal oleh 10 orang bodyguardnya, khusus untuk membawakan kunci brankasnya saja. Jadi kalau mau jalan misal ke sini, ke Kodamar, di belakangnya 10 orang, cuman bawa itu aja. Ini saya, tuh. Udah mulai sombong. Kaya, sombong. Banyak hartanya. Ya, banyak. Pelan-pelan. Maaf, kalau ada orang kaya sekarang, lebih kaya mana dengan Qarun? Kaya Qarun. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, keterlaluan itu. Ketinggalan zaman. Ya. Dulu yang lebih kaya sudah ada ya, dan bermasalah ya. Ini kalau Qarun saja yang paling kaya sombong bermasalah, yang sekarang nggak lebih kaya dibanding Qarun mau sombong, itu ketinggalan ya. Anda terlambat, maaf ya, sudah ada yang lain ya. Sekarang lihat rumusnya, ayat 77 nya, lihat rumusnya. Masya Allah, saking sayangnya Allah diingatkan ya. Di sini kita berhenti dulu dan berakhir kajian kita. Inilah sifat kasih Allah, Pak Ibu sekalian. Ini sifat kasih Allah. Jadi Allah itu punya sifat rahim yang luar biasa, rahman yang sangat dalam, tidak akan membiarkan hambanya, maaf ya, larut dalam keburukan. Jadi sepanjang masih ada kesempatan nyawanya belum hilang, itu didorong untuk kembali, untuk berubah ya. Saya beri contoh misal, yang hidup di zaman Musa alaihissalam selain Qarun, yang paling jahat siapa? Fir'aun. Anda bayangkan, Fir'aun satu orang, jahatnya luar biasa, dikirimkan 2 nabi supaya berubah. 2 nabi nggak tanggung itu. Nanti kita bahas di sesi yang akan datang ya. 2 nabi, kita aja yang banyak cuma 1 nabi. Cuma Nabi Muhammad SAW. Fir'aun yang mengaku Tuhan di surah An-Nazi'at ayat ke-24 itu, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang paling hebat. Saking sayangnya Allah, jangan, kamu salah. Saya kirimkan 2 nabi untuk meluruskan. 2 nabi, dan diperintahkan berkata yang lembut ya. Di Quran surah 20 Toha itu ayat ke-44 ya.
Faqula lahu qawlan layyina. Tolong Anda berdua datang pada Firaun dan berkatalah dengan lemah lembut. Ya, sampaikan dengan penuh kasih sayang. Ya. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan itu dia bisa ingat. Ya. Dia bisa takut. Ya. Termasuk Qarun, saking sayangnya Allah diingatkan dalam lisan kaumnya. Perhatikan kalimatnya. Ini inti bahasan kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau Anda insyaallah dengan izin Allah mengalami peningkatan harta benda, misal, maka rumus Qur'annya ini langsung kata Allah ya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ini poinnya. Dan kita akan berhenti di sini. Wabtaghi, perhatikan, ibtagha itu dari kata ghayah asalnya. Ya. Ghayatun artinya tujuan. Ghayatun artinya tujuan. Tujuan. Misal, Anda umrah atau haji, ya, datang ke Saudi. Orang sana berkata, ishtibgha. Apa tujuannya ke sini? Mau ibadah, mau jalan-jalan, mau belanja, atau mau apa? Itu ishtibgha. Kalau berupa perintah dari kata ghayah, maka berubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Ya. Perhatikan, kata Allah, dan tujuan kami titipkan harta benda itu, tujuan kami titipkan harta benda itu, tujuannya supaya Anda mencari dengan itu semua, ya, jadikan bekal, ya. Saya terjemahkan bebas. Dan tujuan dari harta yang kami titipkan, ya, tujuan dari harta yang kami titipkan kepadamu, ini tujuan dari harta yang kami titipkan kepadamu, ya, supaya dengan itu engkau cari, ya, supaya dengan harta itu engkau cari, supaya dengan harta itu engkau cari tempat terbaikmu di akhirat, di surga. Ya. Tempat terbaikmu di akhirat. Tempat terbaik di akhirat. Ya. Oke. Jadi maksud Quran itu begini, kata Allah, yang punya harta itu bukan kamu, saya. Cuman saya titipkan kepada kamu, saya pilih kamu, barangkali amalan kamu masih kurang. Dengan harta ini kamu bisa gunakan untuk menyusul amalan-amalan orang lain. Ya. Barangkali yang tidak punya harta benda itu, mereka sudah rajin tahajud tiap malam, rajin puasa saking nggak punyanya, sudah hafal Quran. Nah kamu ini malam aja kadang-kadang jarang bangun, tapi kalau ada bola bisa nonton, ya, ada tinju bisa lihat. Masya Allah, sholat nggak bisa dilakukan. Puasa jarang-jarang, Quran jangankan hafal, baca juga masih belepotan. Kata Allah, ini saya titipkan pada kamu bukan pada yang lain. Saking sayangnya kamu kepada engkau, saking sayangnya saya kepada kamu. Ya. Ya. Saking sayangnya Allah dititipkan harta itu supaya perbanyak dengan itu bekal ibadahnya. Masya Allah, dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia gunakan pada yang lain. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk sombong, ya. Bukan untuk pamer, itu salah. Di saat Allah titipkan kepada Anda kendaraan misalnya, barangkali yang nggak punya kendaraan itu sudah siap biasa jalan dengan kakinya, Bu, Pak. Ya. Ada orang ini masjidnya, rumahnya 500 meter, nggak punya kendaraan karena memang kakinya biasa jalan, masih ke masjid juga. Ada orang tinggalnya cuma 100 meter dari masjid, di sampingnya, saking sayangnya Allah, barangkali kalau kamu tidak bisa jalan dengan kakinya, ini saya berikan sepedanya, ini saya berikan motornya. Belum cukup karena takut alasan hujan juga, ini mobilnya, dari mobil yang biasa sampai mobil yang paling mewah. Belum ke masjid juga. Dengan cara apa lagi? Ya, dengan cara apa lagi difasilitasi? Ya. Ada orang misalnya, mohon maaf, gitu kan? Orang lain biasa puasa, saking nggak punyanya puasa. Saya pernah ditanya beberapa Ramadan yang lalu, Ustaz, apa hukumnya kalau ada seseorang puasa terus dia sampai subuh nggak buka? Apa hukumnya, Pak? Orang puasa, Bu, dia maghrib nggak buka sampai subuh tuh, apa hukumnya?
hukumnya, kata saya saat itu, wajib bagi saya memberikan dia makanan. Karena ternyata bukan dia nggak mau makan, nggak punya makanan. Ya. Saking nggak punyanya, dia cuma nelan ludah sampai subuhnya. Tapi orang ini saking menjaga harkat martabatnya, tidak mau meminta-minta, ya, dia bertanya dengan sangat elegannya, apa hukumnya orang tidak berbuka sampai subuh? Saya bilang, hukumnya saya memberikan makanan pada Anda, wajib bagi saya memberi Anda makan. Ya. Saking nggak punyanya, ya. Kadang-kadang kita mesti menggunakan pendekatan dakwah dibandingkan dengan pendekatan fikih. Ya. Coba, Bapak, apa hukumnya seorang laki-laki tetangga masjid ini, tetangga masjid nggak mau ke masjid? Apa hukumnya? Haram, dosa dan sebagainya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Ya. Ya, tidak harus selalu haram kita kedepankan, ajak dulu ke masjid. Barangkali dititipkan jadi tetangga Anda karena cuma Anda yang bisa mengajaknya. Anda yang membawanya, tidak Allah titipkan pada yang lain karena cuma kita yang bisa mendoakannya. Ya. Jadi jangan mencelanya. Oh, sibuk mencela tuh tetangga kita mah, ya enggak seperti ayah sudah ke masjid. Doakan dulu. Daripada dicela, didoakan. Ya. Sama dengan begini, maaf ya, Anda dititipkan harta benda karena menurut Allah kita yang bisa, bukan orang lain. Ya. Maka agak aneh kayaknya, agak aneh nampaknya ada orang sombong dengan harta titipan, itu aneh. Aneh menurut saya. Ya. Yang punya harta tadi siapa? Masih saya tulis tuh Allah. Allah titipkan, kita sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, mohon izin nanti saya titip handphone ya. Baik Ustaz, begitu dititipin handphone, jalan tuh. Kayak punya sendiri padahal titipan. Ya. Titipan. Pak, mohon nitip mobil ya. Silahkan Pak, silahkan. Begitu dititip orangnya pergi, foto-foto, klik, pasang status. Ya, alhamdulillah, bikin orang penasaran. Mobil baru ya, padahal bukan titipan. Sampaikan. Ya. Itu keanehan pertama, itu keanehan pertama. Jadi kalau ada orang kaya sombong, hati-hati Bu ya, Pak, informasi saja. Itu orang aneh. Orang aneh, ya. Orang aneh. Satu itu. Yang kedua, maaf, umumnya orang yang dititipi itu tidak mau banyak. Tidak mau banyak. Anda punya rumah, ada tetangga nitip mobil satu, mau nggak? Titip mobil, bersedia tidak dititipi? Satu saja. Baik, sekarang 10 nitip. Tidak. 20. Kenapa tidak mau? Capek, tempatnya nggak ada. Ini yang paling aneh begini. Ada orang minta kepada Allah supaya dititipi banyak-banyak. Ya. Hari ini minta sepeda, Allah kasih, minta lagi. Ya Allah, motor, dititipin lagi. Dikasih motor, minta mobil. Dikasih mobil, minta yang lain lagi. Padahal yang baru dititipkan itu belum digunakan. Pada yang Allah ridai. Ya, pada yang Allah ridai. Ya. Bukan hanya untuk bersepeda jalan-jalan, kuatkan olahraga, bukan hanya itu. Digunakan untuk yang baiknya, untuk ke masjidnya, untuk taklimnya, macam-macamnya, antarkan anak ke sekolah yang baik, yang mengajarkan sholatnya, baca Qur'annya, itu. Ini bukan untuk pamer, salah. Dan biasanya orang kalau ketitipan gak mau banyak, karena titipan itu sifatnya yang ketiga, pasti akan diambil. Akan diambil. Ya. Hati-hati, orang terlalu banyak dititipi, maaf, ketika diambil tidak siap dengan pengambilan itu. Tidak siap. Ya. Bank juga ketitipan banyak dari nasabah, ketika diambil semuanya oleh nasabah bisa kolaps sebenarnya bank ya. Ya, bisa bingung ya. Sama ketika Anda dapat titipan terlalu banyak, tidak digunakan dengan baik, tidak tahu rumusnya, maaf, terlalu bangga dengan itu, besok saat ditanya oleh Allah diambil kembali, sulit kita menjawabnya. Ya, sulit. Saya kemarin dari Auckland ke New Zealand saja, itu Masya Allah, di bandaranya beda itu screeningnya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah ke sana juga ya. Ada banyak hal yang tidak berlaku di sini, di sana berlaku. Ada banyak hal yang berlaku di sini, di sana tidak berlaku. Sebaliknya, ya, dibatasi. Masya Allah. Makanan nggak boleh masuk, sepatu kotor nggak boleh masuk, harus bersih dulu. Kalau hukum dunia saja punya screeningnya khusus, apalagi hukum akhirat. Ini yang nggak boleh masuk, ini harus keluar. Ini yang bisa diterima, ini yang tidak. Maka dari sekian mobil yang ada itu, sekian motor yang dititipkan, berapa yang sudah bisa mendapatkan persetujuan Allah, berapa yang belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya akhiri, maaf, bila Anda diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penambahan seperti tadi, maka hakikatnya itu titipan Allah supaya digunakan untuk memperbanyak ibadah ya. Maka jangan menjadi orang aneh, siapkan itu sebagai bekal-bekal kebaikan, dan semoga Allah bisa memberikan kemuliaan kepada kita semuanya ya. Tidak cukup dengan amin ya, kita praktekkan dulu itu, praktekkan, tempatkan, gunakan, dan minimal seperti tukang parkir ya. Baik, tahu tukang parkir?
Masya Allah, dia tukang parkir itu begitu luar biasa. Rumus hidupnya senang itu ya. Ada mobil masuk 1 sampai 10 juga tenang aja, senyum. Begitu mobil keluar, silahkan, prit, jalan. Nggak pernah kecewa tuh. Ya. Ada BMW lewat pergi sedih misalnya, nggak ada. Ya. Jadi kalau hidup Anda seperti itu enak tuh, ya, nyaman.